Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi I2C pada mata kuliah otomasi dan robotika. Sebelumnya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Sohidin Bahtiar dengan NRP 36, serta rekan saya yaitu ada 2, yakni Nesa Amanda dengan NRP 34 dan Sherlina Anggraini Putri dengan NRP 35. Dan saya sendiri adalah perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan mengenai komunikasi I2C yang diampu oleh dosen dengan nama Bapak Agus Kumaydi serta Bapak Dimas Pristovani Riananda. Oke, kali ini kami memiliki 3 pokok bahasan, yakni pendahuluan, lalu prinsip kerja, dan yang terakhir yaitu implementasi I2C. Kita akan memasuki pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Apa saja? Ya, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang I2C. Pada saat ini, desain elektronik dituntut untuk semakin ringkas dan fleksibel, di mana ukuran fisik IC semakin diperkecil dan jumlah pin diminimalkan dengan tetap menjaga fleksibilitas dan kompatibilitas IC, sehingga mudah untuk digunakan dalam berbagai keperluan desain yang berbeda. Oleh karenanya, banyak perusahaan semikonduktor yang berusaha mengembangkan cara baru komunikasi antar IC yang lebih akomodatif terhadap tuntutan di atas, sebagai alternatif dari hubungan antar IC secara paralel. Salah satu metode yang telah matang dan dipakai secara luas yakni adalah I2C, yang sering ditulis juga I2C, teman-teman, yakni singkatan dari Integrated Circuit Bus yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor sejak tahun 1992 dengan konsep dasar komunikasi dua arah antar IC dan atau antar sistem secara serial menggunakan 2 kabel. Lalu, apa itu I2C? I2C sendiri yakni singkatan dari Integrated Circuit, yang merupakan konsep dasar komunikasi dua arah antar IC dan atau antar sistem serial menggunakan 2 kabel, serta merupakan protokol yang digunakan pada multimaster serial komputer bus yang diciptakan oleh Philips, yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan perangkat low speed lainnya yang diaplikasikan pada motherboard, embedded system, atau cellphone. Nah, jalur I2C bus hanya merupakan 2 jalur yang disebut dengan SDA line dan SCL line, di mana SCL line merupakan jalur untuk log dan SDA line merupakan jalur untuk data. Nah, semua peralatan yang akan digunakan dihubungkan seluruhnya pada jalur SDA line, lalu SCL line dari I2C bus tersebut, dan SCL line dari I2C bus tersebut, ya teman-teman. Serta jenis komunikasi yang dilakukan antar peralatan dengan menggunakan protokol I2C memiliki sifat serial sinkronus half duplex bidirectional. Nah, di mana yang data yang ditransmisikan dan diterima hanya melalui satu jalur SDA line yang bersifat serial. Lalu setiap penggunaan jalur data bergantian antar perangkat yang bersifat half duplex. Dan data dapat ditransmisikan dari dan ke sebuah perangkat, yakni yang bersifat bidireksional. Sumber clock yang digunakan pada I2C hanya berasal dari satu perangkat master melalui jalur clock SCL line yang bersifat sinkronus. Nah, kedua jalur SDA dan SCL ini merupakan driver yang bersifat open drain, yang berarti bahwa IC yang digunakan dapat mendrive outputnya secara low, namun tidak dapat mendrive outputnya menjadi high. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah penjelasan singkat mengenai I2C. Lalu apa sih kelebihan dari I2C? Kelebihan dari I2C ada ini ada beberapa ya teman-teman, yakni meminimalkan jalur hubungan antar IC dibandingkan dengan parallel bus. Lalu juga dapat menghemat luasan PCB yang dibutuhkan,
Dan begitu akan meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Jadi I2C ini rangkaiannya sangat hemat teman-teman. Sehingga kita tidak perlu memerlukan banyak komponen, kita hanya sedikit komponen. Sehingga PCB yang kita butuhkan luasnya tidak seberapa luas. Jadi hemat biaya dan hemat tempat seperti itu. Lalu kelebihannya juga dapat di-expand dan di-upgrade. Membuat sistem yang didesain berorientasi software serta cocok ke berbagai macam jenis software. Seperti itu maksudnya. Lalu juga dapat membuat sistem yang didesain menjadi standar, sehingga dapat dihubungkan dengan sistem lain yang juga menggunakan I2C bus. Nah, ini adalah kelebihan dari I2C. Selanjutnya, fitur utama dari I2C atau Integrated Circuit. Yang pertama, hanya melibatkan dua kabel, yaitu serial data line yang disebut dengan SDA, serta serial clock line yang disebut dengan SCL. Dan fitur utama yang lainnya yakni setiap IC yang terhubung dalam I2C memiliki alamat yang mampu mengidentifikasi multimaster. Serta I2C merupakan serial bus dengan orientasi data 8 bit, komunikasi dua arah dengan kecepatan transfer data sampai 100 kilobit per second pada mode standar dan 3,4 megabit per second pada mode kecepatan tinggi. Dan beban kapasitas maksimum 400 picofarad. Nah, maksudnya jumlah IC yang dapat dihubungkan pada I2C bus hanya dibatasi oleh beban kapasitansi tentunya pada bus, yaitu maksimum 400 picofarad. Jadi inilah 4 fitur utama dari I2C. Nah, selain I2C juga terdapat TWI, yaitu Two Wire Interface. Nah, I2C dan TWI ini sebenarnya sama, namun beda produk keluaran dari istilahnya dari pabrik yang berbeda. Seperti itu. Nah, pada dasarnya prinsip kerja I2C Integrated Circuit dan TWI ini hanya saja beda pabrikan. Atmel menghadirkan nama TWI untuk menghindari konflik dengan masalah merek dagang terkait dengan I2C. Selain itu, untuk saat ini pada TWI masih belum ada mode kecepatan tinggi atau hanya kecepatan standar yang tersedia yaitu hingga 100 kHz dan mode kecepatan tingginya hanya 400 kHz. Dan pembahasan kita yang kedua yaitu prinsip kerja atau cara kerja dari rangkaian I2C. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip kerja, sebelum kami menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja pada rangkaian I2C sendiri, kita mesti mengenal beberapa terminologi pada I2C. Terminologi pada I2C ini terdapat 6 terminologi, yakni yang pertama yaitu transmitter, yaitu device yang mengirim data ke bus. Lalu ada receiver, yaitu device yang menerima data dari bus. Lalu ada master, yakni device yang memiliki inisiatif memulai dan mengakhiri transfer data, serta yang membangkitkan sinyal clock. Lalu ada slave, yaitu device yang dialamati oleh master. Jadi slave ini device yang dialamati oleh master, yaitu yang diakses berdasarkan alamatnya. Lalu ada multimaster, yaitu sistem yang memungkinkan lebih dari satu master melakukan inisiatif transfer data dalam waktu yang bersamaan tanpa terjadi korupsi data. Lalu ada synchronization, yaitu prosedur untuk menyelaraskan sinyal clock dari dua atau lebih device. Jadi ini adalah terminologi pada I2C. Jadi terdapat transmitter, receiver, master, slave, multimaster, serta synchronization. Setelah kita mengetahui apa saja tentang terminologi pada I2C, selanjutnya kami akan membahas tentang prinsip kerja dari I2C itu sendiri.
Sebelumnya kita akan lebih baik mengetahui tentang karakteristik transfer data bit dan byte. Nah, di sini di slide telah kami tampilkan dua karakteristik dari bit dan byte. Ini pada transfer data bit, yang pertama, data bit pada SDA pin tetap stabil selama sinyal clock high. Selama proses transfer data, keadaan data pada SDA harus stabil selama SCL dalam keadaan tinggi. Seperti itu. Lalu data dapat berubah saat sinyal clock low. Nah, keadaan perubahan 1 atau 0 pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Seperti itu. Itu adalah karakteristik dari transfer data bit. Lalu untuk karakteristik transfer data byte, yakni yang pertama I2C berorientasi pada 8 byte dengan most significant bit, yang disingkat dengan MSB, yang ditransfer terlebih dahulu. Seperti itu. Dan juga terdapat dua macam data byte, yaitu address byte dan data byte, di mana address byte adalah data yang terkirim saat pengalamatan slave device, sedangkan data byte adalah data yang terkirim saat transmisi data. Nah, untuk kondisi pada rangkaian I2C ini terdapat dua kondisi, yaitu kondisi start stop dan kondisi di mana ACK dan NACK. Nanti kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk kondisi start dan stop, pada kondisi start terjadi saat SDA mengalami transisi dari high ke low dan SCL berkondisi high. Untuk kondisi stop terjadi pada saat SDA mengalami transisi dari low ke high dan SCL berkondisi high. Nah, untuk di bawah ini gambar dari penjelasan yang ada di atas. Nah, pada saat start kondisinya transisi dari high ke low ya teman-teman. Jadi dari high ke low, jadi dari atas SDA dari atas ke rendah, seperti itu. Jadi untuk SCL sendiri berkondisi high seterusnya selama SDA kondisinya high dan low. Nah, untuk stop, pada kondisi stop pada SDA mengalami kenaikan istilahnya dari low ke high. Untuk SCL tetap berkondisi high, seperti itu. Selama SDA kondisinya low ke high. Nah, berikutnya kondisi kedua yaitu ACK dan NACK. ACK yaitu singkatan dari acknowledge dan NACK yaitu not acknowledge. Nah, untuk ACK kondisi acknowledge terjadi saat receiver menarik dan SDA pada kondisi low selama satu sinyal clock. Untuk kondisi non acknowledge terjadi pada saat receiver membebaskan dan SDA pada kondisi high selama satu sinyal clock. Nah, di bawah ini adalah gambar dari penjelasan di atas juga. Ini ya teman-teman, dari selama acknowledge kondisi SDA-nya itu low. Namun pada saat not acknowledge kondisi SDA-nya kondisinya high, seperti itu. Berikutnya yakni cara kerja dari I2C. Cara kerja I2C yang pertama yaitu pada saat kondisi start. Nah, di sini mode pengelamatan terdiri dari 7 bit plus 1 bit R per W dan plus 1 bit ACK. Jika satu device terdiri dari alamat yaitu terdiri dari 7 bit data, maka logikanya dalam satu bus bisa dipasang sampai dengan 127 device. Komunikasi antar master dengan slave dimulai dengan membangkitkan pulsa start allow master. Pulsa start dibaca oleh slave pada bus SDA dalam keadaan low pada saat pulsa clock dalam keadaan high. Setelah pulsa start dikirimkan, maka clock berikutnya master mengirimkan 8 bit alamat dari device slave yang dikirimkan secara serial melalui bus SDA. Seperti itu. Nah, berikut ini yaitu gambar pada saat sinyalnya berkondisi start hingga addressing. Jadi untuk pada saat kondisinya start untuk SDA seperti yang dijelaskan sebelumnya,
Kondisinya dari high ke low, untuk SCL-nya tetap high ya teman-teman. Untuk read, master device akan melakukan pembacaan data dari slave device. Hal ini dapat ditandai dengan R atau W bit yang akan diberikan kondisi logika high. Nah, write yakni master device yang akan melakukan penerimaan data dari slave device. Hal ini dapat ditandai dengan RW bit juga yang akan diberikan kondisi logika low. Jadi read di sini melakukan pembacaan data, sedangkan write melakukan penerimaan data dari slave device. Serta read ini akan diberikan kondisi logika high, namun untuk write diberikan kondisi logika low. Seperti itu. Untuk ACK, acknowledge bit digunakan untuk menentukan kondisi transmisi data, apakah data tersebut diterima atau tidak oleh device slave. Karena pada acknowledge dapat mengetahui apakah data tersebut terkirim dengan byte atau tidak. Hal ini dapat ditandai saat sinyal ACK bit dalam kondisi low, maka device slave telah menerima data dan siap untuk menerima data selanjutnya. Sedangkan sinyal ACK bit dalam kondisi high, maka device slave sudah tidak dapat melakukan transmisi data dan master harus mengirimkan sinyal top untuk menghentikan transfer data yang berlangsung. Nah, ini adalah sinyal kondisi start hingga addressing ya teman-teman. Jadi dari MSB ke LSB terdapat 7 bit device address. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh read, write, lalu acknowledge dan not acknowledge. Ya, setelah kita mengetahui sinyal kondisi startnya, lalu pada IC akan mentransfer data teman-teman. Jadi master device akan melakukan transfer data pada slave device selain dengan mengidentifikasi alamat dari slave device. Namun internal register dalam slave device sangat diperlukan. Internal register di dalam slave device berupa memori untuk menyimpan maupun mengolah data. Master mengirimkan 8 bit sequence. Di sini master mengirimkan 8 bit alamat atau sequence yang dikirimkan secara serial melalui bus SDA ke slave dengan format B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0 dan R atau W dot bit ya, seperti itu. Jadi B7 hingga B0 ini merupakan format yang dikirimkan secara serial melalui bus SDA ke slave, seperti itu. Nah, sinyal kondisi start hingga transfer data ini sinyalnya ini adalah gambar sinyal kondisi start hingga transfer data. Ketika sinyal exit pada kondisi low, maka transfer data tetap berproses, teman-teman. Data yang akan dikirimkan adalah data yang dialamatkan pada internal register. Seperti itu. Jadi pada di dalam device slave terdapat memori-memori. Nah, memori-memori ini akan dimasukkan ke dalam sebagai internal register yang datanya akan dibagikan pada device slave tersebut. Nah, semisal contohnya ADSL 345 accelerometer. Pada ADSL 345 ini accelerometer terdapat 3 internal register di dalamnya, yaitu register X, register Y, dan register X. Nah, ini merupakan contohnya. Lalu setelah melakukan transfer data pada internal register, maka data tersebut juga ditentukan oleh acknowledge bit. Seperti itu. Nah, yang ketiga, cara kerja yang ketiga setelah kita mentransfer data dan mengetahui sinyal kondisi start hingga transfer data, yaitu kita melakukan tahap format address pada data hingga kondisi stop. Nah, jika transfer data yang diperintahkan oleh master cukup atau terdapat kendala dalam pengiriman maupun pembacaan data pada master ke slave device maupun sebaliknya, maka master device harus mengirimkan perintah sinyal stop. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar sinyal kondisi start hingga stop. Jadi start, sinyal dari kondisi start hingga kondisi stop. Data yang dikirim 8 bit ini pada device slave dan sinyal X bit dalam kondisi high lalu kondisi low. Betul. Master harus mengirimkan perintah sinyal stop yang dapat ditandai dengan logika kondisi low, kemudian dilanjutkan ke kondisi high pada sinyal SDA.
pada saat berlangsung komunikasi antar device dalam sebuah jalur I2C bus, bit data dikirimkan pada saat jalur SCL line dalam kondisi high, dan pergantian bit data terjadi pada saat jalur SCL line dalam kondisi low. Nah, seperti itu penjelasan dari gambar sinyal kondisi start hingga stop. Nah, itulah cara kerja dari rangkaian I2C. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi I2C. Di sini kami memberikan contoh untuk implementasi pada rangkaian jam alarm menggunakan IC DS1307. Nah, di sini kami melakukan simulasi pada aplikasi Proteus, yang dimana biasa kami gunakan pada saat kuliah. Nah, berikut ini adalah tampilan dari rangkaian jam alarm pada Proteus ya teman-teman. Jadi di sini terdapat beberapa komponen, mungkin dapat dicoba juga oleh kalian. Di sini kami menggunakan IC DS1307, di mana nantinya IC ini mengirimkan sinyal clock serta sinyal data, dan akan ditampilkan ke PCF 8574, dan PCF 8574 akan menampilkan ke layar LCD. Nah, singkatnya nanti kita akan men-setting waktu seperti alarm seperti biasanya. Nanti setting waktu yang telah kita berikan, ketika waktu telah mencapai settingan yang kita berikan, maka buzzer yang kita pasang nanti akan menyala seperti itu. Nah, ini adalah program pada Arduino. Sebelum kalian program, terlebih dahulu kalian mendownload library dari RTC. Di sini library dari RTC, di dalamnya telah terdapat istilahnya untuk pendukung IC DS1307 ya teman-teman. Jadi kalian download terlebih dahulu. Setelah itu kalian program pada Arduino. Nah, di sini ini adalah program deklarasi pin serta variabel. Jadi kita mendeklarasikan buzzer tentunya pada pin 2. Lalu juga kita deklarasi LCD serta RTC-nya. Jadi RTC DS1307. Nah, di sini RTC 1307 DS1307 terdapat pada library RTC, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga kita mendeklarasikan variabel berupa char, yang di sini kami mengibaratkan hari per minggu istilahnya. Dari hari Minggu hingga Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, selanjutnya yaitu perintah program Arduino ketika berjalan, yaitu pada void setup. Nah, di sini seperti biasa dapat kalian lihat sendiri, kita akan memerintahkan LCD untuk menyala ketika PCF 8574 mengirimkan sinyal dari SCL dan SDA pada sinyal yang masuk pada SCL dan SDA-nya PCF yang dikirimkan dari IC DS1307. Setelah itu RTC ketika tidak menerima, kita juga memerintahkan ketika RTC tidak menerima, kami beri keterangan couldn't find RTC seperti itu. Atau LCD akan menampilkan string berupa RTC not found. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah void setupnya. Lalu kita masuk ke void loop untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah program, serta kita di sini men-setting program tanggal, perintah tanggal, serta kita juga men-setting waktu dan untuk alarmnya.
Nah, di sini untuk LCD print hari seminggu. Nah, ini juga node kalian dapat dia sendiri. Nah, di sini yang lebih penting, pada void loop kita berikan perintah setting alarm. Jika, nah di sini bacanya jika jam sama dengan berapa dan menit sama dengan berapa. Jadi kita setting jam serta menit, ya detik tidak ya teman-teman, seperti itu. Nah, nantinya waktu yang kita setting ini real time ya teman-teman. Jadi CS1307 ini menjalankan programnya sesuai real time, jadi sesuai waktu yang ada pada laptop kalian. Jika semisal jika sekarang pukul 15.40, maka di sini saya setting pukul 15.51, sehingga pada saat nantinya ketika waktu yang ditampilkan pada LCD pada simulasi mencapai 15.51, nanti buzzer akan menyala, seperti itu, buzzer on. Nah, dan jangan lupa kita juga memerintahkan perintah pada buzzer. Jadi ketika buzzer on, nah seperti itu, jangan lupa juga. Di sini saya berikan perintah 1000 kHz ya, 1000 Hz atau 1 kHz dengan delay 1 detik. Seperti itu. Nah, setelah selesai memprogram, memberikan perintah pada Arduino, kita mengcompile programnya. Namun sebelum kami mengcompile, hendaknya kalian masuk ke setting pada preference. Nah, kita lakukan mencentang dua komponen ini pada show verbose outputted during. Kita centang compilation dan uploadnya. Karena apa? Jika kita tidak mencentang kedua ini, nanti file hex yang kita perlukan untuk kita kopikan pada Arduino yang ada pada aplikasi Proteus tidak akan muncul. Namun jika kalian centang, ini nanti setelah kita compile akan muncul file hexanya di bawah compiler ini, di hitam-hitam ini. Nah, ini file hexa yang setelah kita compile programnya. Jadi setelah kita centang, kita compile programnya, lalu kita cari file hexanya. Seperti ini file hexa. Ciri-cirinya yaitu .hex, seperti itu. Kita copy file hexanya dalam sini pada Arduino, pada komponen Arduino pada simulasi Proteus. Kalian klik 2 pada Arduino-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita kopikan file hexa tadi. Namun sebelum kita kopikan, kalian edit terlebih dahulu. Jadi kita hanya memerlukan /nya ini, garis miringnya ini satu aja, serta garis miring pada ini yang saya tunjuk ini itu juga diganti. Jadi sama semua garis miringnya, miring turun ke bawah, bukan naik. Lalu setelah kita edit, kita kopikan file hexa-nya pada program file. Kita copy, lalu kita klik OK. Nah, sebelum kita jalankan simulasinya, kalian setting terlebih dahulu pada buzzernya. Kalian sesuaikan operating voltage-nya, sesuaikan pada voltage yang kalian berikan. Kalau kalian berikan 5 volt, di sini kalian juga berikan 5 volt pada operating voltage. Namun di sini kami menggunakan 12 volt ya teman-teman. Lalu setelah itu kalian ganti load resistance-nya menjadi 1000. Karena pada program Arduino kita berikan perintah 1 kHz atau 1000 Hz ya teman-teman. Oke, setelah itu kita jalankan simulasinya. Lalu kita tunggu
Waktu yang ditunjuk pada LCD kita tunggu hingga mencapai waktu yang telah kita setting. Setelah itu ketika waktu telah mencapai waktu yang telah kita setting, nantinya buzzer akan menyala seperti itu. Oke, jadi inilah tiga pokok pembahasan dari komunikasi I2C, rangkaian I2C. Jadi kami telah menjelaskan tiga pokok bahasan dari pendahuluan, prinsip kerja, serta implementasi pada rangkaian jam alarm menggunakan DS1307. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat salah kata serta terdapat banyak kekurangan pada penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.